Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, tari Serebisu Magiri merupakan tarian yang berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tarian ini diperkirakan sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Bone pertama yang bergelar Tomanurung Rima Tajang. Dahulunya, tarian ini berfungsi sebagai tarian penyambutan raja-raja dan tamu agung di Istana Kerajaan Bone. Tarian ini juga biasa disebut sebagai tari Momagiro. Tari Serebisu Magiri adalah sebuah tarian yang dipertunjukkan oleh seorang bisu, yaitu kaum yang gendernya dianggap sebagai campuran laki-laki dan perempuan. Magiri sendiri berarti menusuk-nusuk keris ke tubuh bisu, terutama ke daerah-daerah yang vital seperti leher, perut, dan pergelangan tangan. Para bisu yang melakukan pertunjukan tarian ini dianggap kemasukan roh dan mendapat kemampuan kebal pada senjata tajam. Tari Magiri biasanya dipentaskan pada acara-acara seperti hari jadi sebuah kabupaten, penyambutan tamu agung, atau menjadi pelengkap upacara adat tertentu. Demikian Kabaratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas, kita
kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda tentunya di pagi hari ini di acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai bersama Bang Rian tentunya tentunya kita akan membahas topik-topik yang menarik. Tentunya kami akan mengundang kepada sahabat budaya yang ingin bergabung nantinya. Tentunya nanti kami akan membuka line telepon kepada semuanya yang di line telepon kami seperti biasanya, di telepon biasa dan telepon WA sahabat budaya. Tentunya di pagi hari ini Bang Rian selalu ingin menyapa kepada seluruh pendengar kami. Nah, tentunya di pagi hari ini kami live juga di media sosial
Facebook. Nah, tentunya sahabat budaya bisa berpartisipasi juga, memberikan komentar atau melihat langsung penampilan perawakan bagaimana sih itu Bang Riyandi. Tentunya pagi hari ini Bang Rian mau nyapa-nyapa dulu deh. Untuk bunda-bundaku yang pertama ada Bunda Sofi, Bunda Fatma, ada Bunda Cida, ada Bunda siapa lagi? Oh, ada Indah, ada Pak Hamzah juga, ada Bu Nursia, ada Pak Umar, ada Pak Andi Karisma, Pak Zul, Bu Hawania, ada juga Bang Iwan dan Bang One, RD Mangka, Pak Wahyu, itu ada yang lumut juga. Nah, ada Bunda Sudarsia, sehat-sehat selalu, Pak Marsuki, Pak Nurdin, ada Pak Asis, ada Bu Ramlah, Pak Opo Amran, ada Pak Bahar, dan lain-lain juga, ada Bang Jono, dan semua pendengar setia Pro 4 RRI Makassar yang Barian tidak bisa sebutkan satu persatu sahabat budaya. Tentunya selamat datang juga, selamat kenal juga Bang Ria bagi pendengar baru yang mungkin sempat menyitas di radio Anda, di siaran Anda di digital, di acara Pro 4 Tri Makassar di 92,5 FM juga sahabat budaya. Mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini, tentunya Bang Rian akan menghadirkan dulu beberapa persembahan lagu untuk kita semua di hari ini. Semoga semua semangat Ki. Di pagi hari ini tentunya Bang Rian akan menghadirkan beberapa persembahan lagu untuk kita semua. Dan tentunya untuk mendengarkan lagu pengantar kita di pagi hari ini. Ada lagu Aja Tosi Rampe dari Ayu Arifin.
Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mak bene kak yak mato, macan ringa yak mato, masola ngak yak mato, maku jangan yak mato. Ini sesi ala kepanas sepunya. Itu janda kuku bene teluni purawa beang haji boleh tanah Mekah malopo bola batuna. Napo jika lo jandaku ngeliat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony Macandri. Napo jika lo jandaku ngeliat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony Macandri. Itu janda kuku bene teluni purawa beang haji boleh tanah Mekah malopo bola batuna. Napo jika lo jandaku ngeliat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony Macandri. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bintang
serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Saudara Batam, malam berikut masih bersama kami di acara Paribasa, kabar pagi obrolan santai. Baik, kita akan membahas terkait dengan aksi kriminalitas geng motor dan OTK kembali terjadi di Kota Makassar. Informasi kami akan hadirkan dulu sebelum kita mengundang semua di acara Paribasa pagi hari ini. Informasinya dikutip dari Detik Sulsel, sebanyak 23 anggota geng motor menyerang 5 warga menggunakan busur, panah, dan parang di Makassar. Aksi brutal geng motor itu terjadi saat mereka hendak tawuran dengan kelompok geng motor lainnya. Penyerangan geng motor itu terjadi di Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Minggu kemarin. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan kawanan geng motor itu awalnya melakukan konvoi saat hendak tawuran sahabat budaya. Arya menuturkan geng motor ini telah janjian dengan geng motor lainnya untuk tawuran di satu lokasi. Namun sebelum pertemuan itu terjadi, mereka berpapasan dengan warga di pinggir jalan dan langsung melakukan penyerangan secara brutal sahabat budaya. Selain itu, sahabat budaya, informasi berikutnya, Universitas Muslim Indonesia Makassar menjadi salah satu kampus yang didatangi oleh sekelompok orang tidak dikenal atau OTK membawa senjata tajam. Beruntung tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut. Menurut Kompol Asdar, penyisiran kampus di UMI Makassar berlangsung pada sore tadi dan dirinya memastikan tidak ada kerusakan atau perusakan oleh pelaku penyisiran di kampus UMI. Nah, sahabat budaya, topik pagi hari ini terkait dengan aksi kriminalitas yang kembali terjadi di Kota Makassar oleh geng motor ataupun orang tak dikenal yang menyisir di sejumlah kampus. Bagaimana respon sahabat budaya di topik pagi hari ini? Silakan yang bergabung di 081140092250. Tentunya sebagai masyarakat memiliki harapan bahwa keamanan yang sangat diutamakan bagi di wilayah Kota Makassar tentunya, apalagi dengan rentetan kejadian yang terjadi, begitu aksi dari geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga maupun orang tak dikenal yang menyisir di beberapa sejumlah kampus di Kota Makassar. Bagaimana respon sahabat budaya? Masuki di gabung di 081140092250 dan tentunya Bang Rian juga live di Facebook. Silakan yang berkomentar di pagi hari ini. Paribasa ya? Oh, apa tugasnya kah? Suruh duet. Oh, iya. Sudah mulai sebenarnya. Jam berapa biasa datang kah? Iya, seharusnya kan jam 7 datang tuh. Jadi kita bahas tentang aksi kriminalitas, apalagi ada penyerangan penyisiran di beberapa kampus toh, mungkin di UMI toh, tapi jangan sebut Aminah, jangan sebut kelompoknya. Walaupun kita tahu toh kelompoknya siapa yang disisir toh, kita bahas tentang kira-kira apa sih harapan kita ini supaya aksi kriminalitas tidak terjadi toh, oke?
Nah, tentunya sahabat budaya di pagi hari ini kami juga akan berbincang dengan salah satu adik-adik kita yang ada di studio menemani di Paribasa pagi hari ini. Tentunya dengan siapa? Seperti mungkin sahabat budaya sudah mendengarkannya sebelumnya ya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, di acara berbahasa ini topik kita bahas tentang aksi kriminalitas geng motor dan juga aksi penyisiran di sejumlah kampus. Nah, menurut adik-adik sendiri, apa sih sebenarnya yang mau diharapkan di pagi hari ini? Apa yang diharapkan sebagai warga yang di Kota Makassar dengan adanya aksi-aksi kriminalitas yang terjadi saat ini? Ya, tentunya pasti saya berharap Iya. agar masalah ini cepat diselesaikan. Karena kita juga sebagai mahasiswa was-was jadinya. Was-was, mau ya. keluar tidak aman, mau ke sana ke sini. Apalagi Susah. sering keluar mungkin ada tugas dari kampus Iya, di betul. skripsi. Dan tentunya pasti kita harapkan semua keamanan yang sangat terjamin. Apalagi ada geng motor yang Nah, baru itu terjadi juga. seharusnya bagaimana dari pihak keamanan menurut adik-adik ini? Mungkin bisa diberlakukan patroli Patroli yang rutin lebih di- rutin, ya. Entah itu malam Iya. ataupun kalau dapat informasi akan terjadi kerusuhan atau apa langsung patroli lagi. Sigap coba di Iya, betul bergerak sekali. intel-intelnya di. Kalau sama budaya tahu bagaimana harapan untuk supaya aksi kriminalitas ini tidak terjadi, apalagi ada beberapa penyisiran di kampus. Bahwa ini kan kampus orang tempat belajar, tahu Iya, Wak? betul. Supaya apalagi pesan dari orang tua belajar yang baik-baik Belajar, di jam ikut-ikutan ini. Nah, Betul. tentunya itu kan menjadi sebuah pesan yang sangat penting juga bagi orang tua untuk berikan kepada anak-anaknya, mungkin dari daerah-daerah juga Iya. mungkin yang adik-adik yang mahasiswa di daerah-daerah ya janganlah bawa apa ya kebiasaan yang buruknya datang Betul, sini untuk iya. untuk belajar gitu Untuk belajar. Cepat selesai. cepat selesai tahu kalau adik-adik yang saat ini siapa namanya? Dwi. Dwi, ya, Dwi kan mahasiswa juga toh? Iya, Kak. Bagaimana melihat ini aksi geng motor yang meresahkan bahkan membahayakan orang lain, menyerang bahkan apalagi ada korban, apalagi ada pencarian penyisiran di kampus Iya. sebagai masyarakat atau mahasiswa, maunya bagaimana sih menurut Dwi? Kalau tanggapan saya mengenai yang baru-baru ini terjadi Iya. kemarin kan tadi malam sempat baca Iya. berita bahwa ada Iya. kerusuhan di beberapa kampus. Iya. Dan ternyata ada korbannya, Kak. Wih, ada korban. Iya, ada Oh. korbannya, Kak. Jadi sangat tragis ya Iya, kalau jadi, antar remaja seharusnya harus berperilaku bagaimana, Iya. mencerminkan untuk apalagi mahasiswa harus mencerminkan kepada para pelajar yang di Seorang bawahnya. pelajar yang baik Iya. gitu ya. Baik. Harus menjadi contoh. Jadi Iya. sangat disayangkan sekali Iya. masih terjadi beberapa hal seperti ini. Ya, padahal memang kita memang dituntut untuk menjadi orang yang baik, Iya. berpendidikan, tahu Iya, toh? Iya. Susah Tommy orang tua tak cari uang. di Biaya kuliah. ujung-ujungnya pergi kuliah intinya berteman yang jangan baik-baik juga, tahu di. Kalau misalnya kalau naik motor malam-malam dengan adanya kasus begini, bagaimana menurut ini? Merasa was-was tidak? Kalau geng motor sekarang merasa was-was, apalagi kita perempuan kan, Iya. Kak, masih beraktivitas biasa sampai jam 9. Oh iya, Jadi kayak merasa tidak aman kalau di jalan, apalagi Sendiri ki apa sendiri. di padahal kita maunya tuh aman ki semua biar tengah malam apa tuh tentu ini kan menjadi sebuah perhatian juga bagi kita semua di. Iya. Kalau menurut sahabat budaya bagaimana? Langsung ki masuk di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum Paribasa, assalamualaikum, selamat pagi. Oh, Halo, ya. halo Paribasa. Oh, Iya, dengan siapa di mana? Ari di Samarinda. Ari Samarida. Ari. Nah, ini kan baru-baru terjadi lagi geng motor di Makassar, apalagi ada penyisiran di kampus-kampus. Ini kan meresahkan bahwa geng motor memakan korban lagi. Nah, menurut Ari sendiri dengan adanya aksi kekerasan ini atau geng motor ini bagaimana menurut tak? Ya.
Bagaimana menurut tak dengan adanya aksi geng motor ini? Oh. Ya, halo? Ya. Ya, bagaimana menurut tak dengan adanya aksi geng motor ini? Iya, mungkin ada gangguan jaringan ya. Sahabat budaya, silakan yang bergabung di line telepon kami di 081140095250. Nah, dengan kasus ini, sahabat budaya, apalagi adanya penyisiran kan ini tidak perlu sebenarnya. Buat apa sih disisir begitu ya? Baik, kita terima lagi. Halo, Bari Basa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ki? Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ki? Dari Ahmad Yabdesir ini. Oh, Ahmad Yabdesir. Cocok kita orang Makassar, Pak Ahmadi. Iya, Pak Ahmad. betul. Ini Ya. baru-baru lagi ada kasus geng motor tahu memakan korban. Tapi ditangkap minta anunya pelakunya. Apalagi ada lagi. Begini. Ini sebetulnya sudah tidak relevan lagi ini di bawah umur. Alasan kan pemerintah di bawah umur. Kan? Iya. Ini yang begini lebih baik dibakar motornya kalau ada yang begini. Dibakar motornya supaya bakar saja motornya selesai. Tidak ada berani. Bagaimana bisa bergerak kalau tidak ada motornya lagi kan? Supaya tidak pergi lagi sama geng motor gitu. Alasannya di bawah umur sampai di mana di bawah umur. Di atas kalau menurut agama itu 14 tahun ke atas itu sudah balik, sudah mengerti mana baik mana tidak baik. Gimana? Iya. Kalau perlu lagi ditembak lagi, tidak ada cerita supaya tidak aman, supaya aman. Dia di zamannya Soeharto dulu kan? Wih, kenapa kau zaman Soeharto dulu? Menembak misterius. Oh, siapa apa namanya? Petrus ya. Iya, Petrus dulu kan ada. Itu tato dulu tidak ada yang berani sampai orang terikat dia punya badan. Oh iya. Berarti memang zaman Soeharto itu tidak aman dalam itu. Aman dalam negara. Berarti memang ini iya. Berarti sampai memang paman. Tidak ada berani. Ya, berarti ini cuma kelemahan di sini masalah hukum. Maunya masalah hukumnya hukum yang lemah. Memang di Indonesia ini hukum di atas segala-galanya, tapi hukumnya bagaimana? Ya? Berarti mau tahu hukumnya bagaimana hukumannya nih? Seharusnya. Kalau pada tembak di tempat ini instruksi dari saya kepala polisi saya bilang tembak di tempat saja kalau begini. Karena memang karena memang sebelumnya ini Kapolrestabes Makassar memang ada komitmennya akan menembak di tempat bagi geng-geng motor yang berulah gitu. Iya, lebih begitu supaya tidak ada berani. Supaya ada ketakutan supaya tidak berulang lagi. Tidak ada berani kalau begitu. Iya. Minimal itu bakar motornya, tidak ada lagi bisa bergerak. Dulu zaman saya itu antar sekolah biasa saling menyerang antar sekolah. Dulu zaman saya era 70-an ke atas itu. Tapi ini sekarang bukan main. Saya akan berani dalam mana segala situasi kan. Iya. Apalagi sekarang Pak Ma ada lagi bakar motornya itu. Bakar motor tembak di tempat selesai tidak ada masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bakar tahu motornya Iya. Salah satu solusinya ini Solusi supaya apa katanya? Supaya tidak bisa yang pergi-pergi lagi menyerang dia. Iya. Tentunya kami harapkan juga ada sikap tegas dari pihak keamanan. Tentunya juga kita sebagai masyarakat tidak boleh main hakim sembarangan. Serahkan semua kepada pihak aparat keamanan, semua ada SOP-nya. Soal bakar kendaraan sih ya minimal dia amankan lah kendaraannya orangnya diberikan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, tentunya kami sebagai warga tentunya harapkan keamanan yang ekstra kepada pihak polisian. Apalagi mungkin sebelumnya ada komitmen dari pimpinan polisian akan ditembak di tempat, mungkin ditembak terukur gitu tidak sembarang ditembak tahu Pak Ahmad. Baik, kita terima lagi di 081140095250. Halo Bari Basa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kira-kira ini cewek atau cowok? Cowok. Ada tahu Mbak Jono, ada bisa mungkir. Dikenal. Oh, dikenal kita tadi.
Suara saya itu pasaran sebenarnya. Oh, pasaran. Orangnya juga pasaran juga. Pasaran juga itu. Buka-buka pasaran juga. Iya. Pokoknya pasaran lah. Tapi kalau nyanyi enggak pasaran. Ini artis bentong kalau nyanyi ini. Itu karena artis pasaran juga. Oh, itu juga. Iya. Banjana. Iya. Kita bahas ini pagi-pagi soal aksi geng motor kembali lagi terjadi memakan korban. Apalagi ini ada beberapa informasi ada penyisiran sejumlah kampus oleh orang tak dikenal. Ya, geng motor dengan orang tak dikenal itu dua hal yang berbeda. Dua yang berbeda, jelas, betul. Artinya ini aksi kriminalitas. Aksi kriminalitas ini. Nah, sebagai warga masyarakat ini kan kemungkinan ada anak tak di kampus. Mungkin juga anak tak pulang dari kampus malam-malam kan merawan juga geng motor. Sebagai orang tua atau bahkan sebagai masyarakat dengan adanya aksi kriminalitas dari geng motor. Kira itu namanya geng motor sudah hilang. Ternyata tambah banyak. Tambah banyak ini. Iya, pelakunya beberapa nih. Data ini bertanda tanya, apa sih nak kerja itu kepolisian itu, apa nak kerja itu pemerintah itu? Ya toh? Iya. Nah, nak kerja saya lihat ini. Nah, dikerja. Jadi maunya bagaimana kah? Mau ini sebagai masyarakat terhadap sikap dari aparat keamanan atau dari pemerintah sendiri? Saya kira pemerintah kan sudah tahu. Sudah tahu itu dia, makanya dia dipilih, digaji untuk mencari solusi setiap masalah yang ada di masyarakat. Masa saya mau kasih solusi, saya sudah digaji. Bisa sih aja kan masyarakat memberikan solusi kepada pemerintah, bisa dipertimbangkan, bahkan mungkin baik solusi tak. Bayar juga dong saya. Iya kan? Oh gitu, ya. Iya. Anak kan di sana dibayar, dipilih, digaji untuk mencari solusi setiap masalah yang ada di masyarakat. Iya. Sangat bodoh itu kalau mengatakan kalau Anda berkomentar harus kasih solusi. Bodoh. Kita itu mulai komentar itu keluhan. Masa kita mau kasih solusi? Apa gunanya dia di sana memimpin? Apa gunanya dia jadi kepala daerah? Apa itu kan jadi apa namanya sebagai polisi atau hanya masyarakat yang bisa kasih solusi? Mundur saja. Sebagai kepala daerah kalau wali kota kalau ada tidak bisa solusi. Berarti dengan adanya kasus yang begini dinilai kinerjanya kurang gitu. Oh iya. Atau perlu ditingkatkan lagi. Oh iya. Berapapun ratusan pun geng motor, angin motor Anda tangkap. Ketika itu tidak perlu Anda banggakan. Iya. Tidak ada berbanggakan pamer-pamerkan. Iya. Kalau saya dalam menganggap sebuah kegagalan Anda. Iya. Kenapa sebagai kegagalan? Berarti Anda selama itu tidak bekerja. Kenapa itu geng motor masih ada? Berarti bisa dikatakan berhasil ketika memang aman semua di dalam kejadian. Aman semua, terkena tidak kita dengar, baru berhasil. Tapi kalau ada jangan dibangga Pak. Sama dengan itu narkoba. Ada pamerkan satu ton ditangkap, ada merasa bangga. Kalau saya masyarakat saya merasa jijik melihat Anda itu. Anda berhasil, Anda bisa dibanggakan. Karena Anda bisa mencegah. Masih terjadi. Berarti ada gagal. Kalau gagal, kalau orang timur itu punya malu, mundur. Siri Wah siri sekarang orang personal itu sangat menjadi namanya siri, tapi sekarang sudah kehilangan siri. Aduh. Iya. Misalnya Bonjono, apa ini Kopral Jonos, kalau dipilih atau diamanatkan sebagai pimpinan sebuah instansi keamanan, ketika gagal, berani mundur? Oh iya. Wah. Kalau Anda sudah berjanji, tapi Anda gagal, seharusnya mundur. Oh iya. Kira-kira kalau pemerintah meminta keterlibatan masyarakat untuk membangun keamanan kota, mungkin untuk bekerja sendiri dari PK mungkin tidak mampu karena melihat luasnya wilayah. Ketika masyarakat dilibatkan bagaimana? Lebih bubarkan ke polisi dengan apa itu aparat. Kalau tidak bisa mengatasi itu. Setiap tahun kok ada penerimaan siswa polisi. Mau diapakan itu polisi itu? Diterima tapi toh kejahatan tetap ada di masyarakat.
Katakan karena Anda bertindak ketika sudah ada kasus. Anda tidak berusaha untuk mencegahnya. Berarti ini kecolongan ceritanya nih. Bukan kecolongan ya. Aku bilang ini. Kebanyakan di warkop. Iya. Tidak tahu orang kerja. Tidak tahu kerja atau tidak. Karena kenapa ada muncul itu geng motor itu? Mungkin di luar jam kerja gitu. Polisi kan tidak semua tidur. Ada shift malam juga. Artinya semua aparat keamanan dilibatkan gitu ya. Andaikan saya Kapolda, ini saya kasih solusi Pak. Gratis harus bayar saya. Itu. Andaikan saya Kapolda dan wali kota, saya kasih semua Kapolsek, lurah, camat, saya kasih tanggung jawab penuh untuk menjaga lingkungannya, supaya tidak ada anak nakal, narkoba dan sebagainya. Saya kasih tanggung jawab penuh. Ketika dia berhasil, saya akan kasih dia penghargaan atau apa sebagainya, kenaikan pangkat atau sebagainya. Saya kasih begitu. Tapi kalau kita kan gagal, saya menjawab ke Anda. Menjawabkan. Kalau Anda memang betul-betul harus seperti itu. Berarti komitmen yang harus dipegang di. Oh iya, harus komitmen. Kapolda kasih tanggung jawab itu Kapolsek. Iya. Wah, Anda harus menjaga wilayah Anda dari segala gangguan. Apa dari motor, anak nakal, judi, narkoba, dan sebagainya. Harus. Ketika Anda berhasil, maka berikanlah apresiasi kepada anggota Anda. Naik pangkat misalnya, aplikasi penghargaan misalnya. Begitu juga wali kota. Kasih tanggung jawab benar kepada camat. Apa gunanya camat? Hanya bagi-bagi surat pemberitahuan pajak. Iya. Berarti harus terus turun ke masyarakat langsung bagaimana mengedukasi, mencegah. Apa gunanya lurah? Iya. Dia camat. Kalau tidak difungsikan. Kasih tanggung jawab benar kepada mereka Pak. Berarti ini upaya pencegahan sejak dini sebelum terjadi betul. Dari geng motor ataupun dari anak nakal maupun dari narkoba. Iya. Kasih mereka tanggung jawab penuh. Nah, ketika mereka berhasil, kasih apresiasi pada mereka. Iya. Penghargaan atau hadiah kan. Dan ketika mereka gagal, kasih juga hukuman bagi mereka. Itu pangkatnya kalau dia camat, itu jadi kepala pasar. Supaya ada upaya. Ada upaya. Atau menjadi warning, pengingat, gitu. Oh iya. Harus seperti itu. Apalagi misalnya kalau orang tua juga, kalau ada nanya berkasus, panggil ke kantor polisi. Urut tanda tangan kepada mereka. Tanda tangan untuk komitmen bahwa kalau anaknya lagi seperti ini, orang tuanya juga diambil dari penjara. Oh iya, karena kan yang berperan sekali kan terhadap orang tua itu sendiri. Itu sudah pasti. Adapun dari keterlibatan pemerintah itu cuma dukungan gitu. Iya, karena anak geng motor itu selamanya orang miskin. Selamanya orang miskin. Ada anak kaya. Ada selamanya anak miskin. Iya, pernah coba berbatang dari kasus. Bahwa mereka itu salah satu anak dosen. Oh iya. Iya. Itu artinya bahwa ya semua itu karena kurangnya perhatian dari orang tua. Peran orang tua. Perhatian. Jadi bagaimana cara mencari cara supaya ini diperhatikan orang tuanya. Walaupun itu salah ya. Iya. Kasih itu orang tua itu tanggung jawab penuh. Berarti memang harus ada juga peringatan kepada orang tua ketika gagal mendidik anaknya. Berarti tadi menurut Bang Jono harus juga harus diamankan atau bagaimana nih? Hukumannya bagi orang tua. Sudah tanda tangan masih terlibat. Orang tua juga dipanggil dari penjara juga. Oh iya. Penjara. Harus seperti itu. Harus temani anaknya gitu. Oh iya, harus temani. Karena pas berarti ini pola pendidikannya orang tua ini perlu Karena orang tua sekarang memang kurang perhatian. Banyak orang tua sekarang. Dia perhatiannya itu kalau dianggap perhatian itu kepada anaknya kalau dia sudah belikan motor, belikan HP, mahal-mahal. Tapi ada yang saya tidak lupa. Bahwa perhatian yang dibutuhkan oleh anak bukan diukur dari materi. Tapi kasih sayang itu. Betul tidak, Dek? Betul sekali. Oh iya. Cocok tahu dibilang ada yang betul perhatian orang tua. Bukan betul, dari berarti dari kasihnya Iya. Coba sekarang lihat itu orang tua. Ketika anaknya belum
ada di rumah jam 1 jam 2, tidak pernah dia tanya di mana aku sekarang. Tidak pernah dia cek di mana aku sekarang. Iya. Kita dulu, orang tua di kampung, kalau sudah makan kita dicari. Jadi, Ya kita ditunggu. Lambat pulang kita ditanya kok dari mana, kok begini. Iya. Tapi kalau Bisa- zaman sekarang Bang Jono, orang tua lebih perhatikan HP-nya daripada anaknya. Bagaimana itu? Oh iya, dia perhatiin warkopnya daripada anaknya itu. Berarti kesalahan orang tua mau dipenjara ini. Oh iya, kayaknya itu saya kasih tanggung jawab kepada orang tua. Nah, supaya dia lebih perhatian kepada anaknya. nah kalau kita sendiri kan Bang Jono punya anak beberapa. Bagaimana pola pendidikan kita selama ini? Oh Karena itu yang saya tanya, kalau dia ada aja mau kemana? Dengan siapa? Itu yang kita lakukan selama ini Bang Jono. Iya, jam berapa pulang? Kalau dia tidak pulang, ya di telepon tuh. Ya apa? Kenapa sampai sekarang belum pulang? Iya tahu. Iya. Kalau mau ingat dulu waktu zaman saya, kalau lewat itu jam 8 dah pulang, tunggu mah itu bapak itu sapu lidi deh. Pak, saya pegang itu sembarang mau kayu mau apa itu. Sama senjata andalannya. Iya betul. Kalau masih anak-anak itu kalau rambus naporok ki. Jadi kita itu anak-anak itu betul-betul dia disiplin. Kita tidak berani keluar rumah begitu saja tanpa ada perlu. Tanpa isi. Karena memang didikannya orang tua dulu itu memang berdasar, punya alasan, bukan semena-mena untuk menghukum begitu. Alasannya memang mendidik kita untuk tidak berlebihan dalam aktivitas di luar gitu Tapi sekarang kan sebaliknya. Sebaliknya. Orang tua sibuk mencari materi. Dia lupa akan kasih sayang pada anaknya. Atau sibuk live di TikTok kah, di apa kah? Oh iya. Karena dia orang tua sekarang kebanyakan ya, tidak semuanya juga. Tidak semuanya, betul. Dia kasih sayang itu, dia ukur kasih sayang itu dengan materi. Padahal sebenarnya tidak begitu. Oh, sebenarnya begitu. anak butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang, perhatian. Iya. Anaknya keluar sampai jam 3. Mana dia mau cari? Dia tidurnya di rumahnya di kamarnya ber-AC. Ya kan? Kita pernah cari. Kita pernah tanya kemana kok? Kenapa tidak pulang? Nah, pernah kan? Justru anak ini yang butuh kasih sayang, dia lampiaskan di luar. Iya, karena ini kan dari para pelaku yang diamankan ini kan rata-rata kebanyakan anak di bawah umur ternyata. Iya. Jadi bagaimana jadi itu memang harus artinya bersinergi antara masyarakat, aparat pemerintah dan aparat. Iya. Itu kasih tanggung jawab itu Pak. Kalau jangan mengharapkan pada satu pihak saja gitu ya. Oh iya betul. Itu Pak Wali Kota Pak Api sebenarnya monitor. Kasihan itu Pak itu kecamatan itu dengan lurah itu jangan cuma disuruh saja. Dari PBB. Ya kan? Tapi kasih tanggung jawab penuh itu untuk menjaga lingkungannya itu, daerahnya dari segala kejahatan. Kalau bisa mungkin turun setiap malam cek warganya saya kan di sini. Saya turun di sini ketika mau sudah pelantikan kepada kakak dia seperti itu depannya ada. Masa gitu ya? Oh iya. Berarti menjadi harus masuk daftar ini perhatian ini dari pimpinannya ini Bagaimana itu camat orang mau tahu daerahnya bagaimana kondisinya. Kalau hanya sekarang ketika habis pelantikan dia perkenalkan diri di masjid hari Jumat itu. Iya, ini camat baru kita, kemarin ini. Setelah kita percaya lagi barang hidupnya lagi. Iya. Oke Pak Jono. Iya. Jadi saya kira ini apa namanya? Ini yang OTK itu dua hal yang berbeda karena saya baca juga di OTK ini bukan hanya turisme. Oh iya. Ada 5 kampus. Di UMI juga. Iya. Dan itu ajang balas dendam lah. Jadi kita tidak usah kita expose di. Iya betul. Iya. Artinya ini harapannya Bang Jono ketika ada ini kan anak kita mau aman belajar di kampus. Seharusnya bagaimana ini? Jadi kalau ada hal seperti ini kita harus tanggapi terlalu kan ini kan sensitif. Iya. Ini jadi nanti tambah parah lagi. Betul. Intinya aparat keamanan harus ekstra pengamanannya di kampus. Harus. Artinya ketika ada satu kita seharusnya itu ada pencegahan. Iya. Ya kan? Seperti itu. Dan ini kan masalah suku itu kalau berhasilnya menjaga. Oke, baik Pak Jono. Jadi oke lah mudah-mudahan pemerintah tidak
cepat ini tentang DG motor menangani ya. yang menangani, dan pemerintah kota juga Ya. jangan kita cuma kejar setoran, Ya. tapi keamanan kita tidak perhatikan. Iya. Iya, kepada orang tua kita harus jaga anak, tak? Bukan hanya sekadar materi atau sebagainya, tapi yang lebih penting adalah kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Mantap, luar biasa. Oke, tugas Oke, saya Pak Jono, selalu. makasih banyak nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jono Tawan. Yang terpenting, kira-kira apa catatannya dari Bang Jono tadi itu? Pokoknya untuk aparat harus lebih tegas lagi. Yang terpenting dijaga ya anak. Iya, kasih tahu, kasih sayangnya, perhatiannya. paling penting. Oh, bagaimana perhatian orang tua tak? Kalau Soal ini? Nah, perhatikan Jiki. Perhatian. Segera perhatikan Jiki. Baik, kita udah lagi di 0811400950. Halo, Bari Basa, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bari Basa, selamat pagi. Indah, ada yang becek. Ya. Bagaimana kabar, Betul. sehat? Sehat Jiki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi ini dari olahraga kecil-kecil. Berapa kilo? Tapi tidak ikut. Amas ini itu. Orang kecil tidak ikut. Nonton saja. Masuk lompat-lompat kecil jadi belakang baru bergeser pergi nelpon. Sekira olahraga mata Ji. Pergi lihat orang Ji saja. Tidaklah. Ikut Kak juga supaya masuk ke di daftar toh. Oh, begini. Terbuka di. Nanti tidak dapat jatah makan pagi. Sarapan pagi guys. Siapa bos tagamu ku tanya Ki? Jangan beritahu ki bosku. Nanti kita telepon si nama betul kan? Ini satu pegawai yang baik kalah sini ini. Tidaklah. Karena ndak kalah waktu Jako Don, cuma kan ikut ya gitu sambil ini kan joget-joget begini, tapi handset di dalam telinga itu monitor digital tuh di dalam duduk. Luar biasa. Jadi begitu mundur-mundur ke belakang sambil kayak joget-joget mundur ke belakang. Akhirnya sampai tempat sasaran, saya sembunyi midul sedikit. Mundur ternyata sampai midul rumahnya. Tidak, dekat kamar mandi. Bahaya. Setelah nanti dengar sesuatu itu pret. Enggak. Cuma numpan nelpon dulu di sampingnya toh. Janton gitu. juga mendengarkan sendiri, kasih tahu toh teman-teman situ dengarkan juga RRI. Ada temanku monitor ini di luar sana, tepatnya di salah satu instansi di Kota Bandung. Di luar biasa. Indah. Pagi-pagi, Beng. Ya, Indah. Kita bahas pagi ini terkait kembali kita terjadi lagi geng motor. Ada kalau di Kota Makassar tanggal kemarin itu sempat ada konferensi pers di Polrestabes tuh dekat kantor tak. Ada beberapa tuh anak di bawah umur, ya kan? Miris nih itunya. Itu miris lah. Di situ juga pro dan kontra. Katanya. Hukumannya. Janjinya Pak Kapolres kemarin kita dapat itu ditembak di tempat. Tapi ini tidak, tapi itu masalahnya kalau dia mau melukai seseorang, itu Bang, harus ditembak di tempat. Tapi kalau cuma ini aksi seperti itu kan kita gelandang dulu ke kantor di Badri ini itu kan bukan langsung ditembak mati bijak. Kalau semuanya itu ada beberapa orang mau ditembak baru tidak ada yang dia lukai kan. Ada SOP-nya gitu ya. Kalau dia melukai itu sudah memang tembak di tempat saja karena dia kan melawan, ya kan? Tapi kalau tidak ini langsung digiring saja ke kantor ini itu ya kan. Jadi maraknya. Tapi kalau dibilang perhatian orang tua, semua orang perhatikan anak-anaknya ya kan. Tapi di sini yang perlu kita pahami itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga berperan besar. Pergaulannya anak-anak di luar ya kan. Pergaulannya. Jangan bilang orang tua terus kan. Tidak, tapi itu faktor ke lingkungan. Jadi ini orang tua lingkungan itu harus kerja sama. Siapa yang bisa baca kebarannya nanti? Ya kan. Kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan, saya lapor di situ ini supaya ada pengamanan tersendiri atau ayo itu siapa anak itu hubungi cepatnya orang tuanya supaya dia bisa kontrol anaknya apa yang dia lakukan di tempat itu ya kan. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi itu faktor lingkungan yang harus memang kerjasama antara orang tua dan RT RW, kalau bisa lah pokoknya semua aja harus ada kerjasama yang tepat, yang benar. Gak tahu apa lagi tuh misalnya karya mana Miki
Halo. Iya. Langsung pergi makan nasi kuning di depan ini. Iya, kita sedengar kita tahu bicara. Saya lagi menyimak ini Sorata yang indah ini. Seindah orangnya. Tidak deh, Ya. yang 2 orang itu indah nama aku. Nama aku indah tapi orangnya indah. Berarti memang tidak selamanya itu orang tua harus salahkan lingkungan ternyata Tidak semua guys, karena dengar kena ada anak ustaz. Coba kita datanya itu, dia asalnya dari mana? Lihat kakaknya kalau bukan karena ada ini orang tuanya, tapi bukan karena orang kurang perhatian, bahkan lebih dari perhatian, tapi itu namanya faktor lingkungan. Kalau dia pulang sekolah, dia singgah bergaul itu kan di situ dia terpengaruh. Nah yang ditangkap kemarin itu baru anak lepas kan masih dalam masa pelajaran itu, anak sekolahan ya kan. Jadi kita bilang orang tua kurang perhatiannya tidak. Tapi dua-duanya harus dilindungi. Misalnya Indah misalnya, lah, kurangnya perhatian orang tua, toh. Tapi ini si pelaku ternyata ada orang lebih dekat dengan dirinya, kata-kata bahasa asingnya pacarnya, gitu. Perlu tidak kasih sayang dari pacarnya untuk mengingatkan tidak melakukan aksi kriminalitas? Nah ini juga perlu dipertanyakan Kak Ria. Jangan sampai anak ini memang bagus kelakuannya, tapi setelah pacaran sama si ini justru dia berubah ya kan, karena pacarnya ini kurang ini dari ini kan lingkungan itu. Nah memang apakah itu perempuannya pacaran sama si ini sehingga perempuan bisa berubah, apakah si cowok ini bisa berubah karena perempuan itu ya kan? Karena ini kasus-kasus ini kan ada perempuan, ada cowok dan cewek kan? Dari itu perhatian itu ada juga yang pacaran atau berhubungan dengan orang itu bisa berubah karena tidak sehati sama pacaran, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Tapi ada juga biarpun kita tunggal langgang sebagai pasangan, tapi kalau pasangan tidak mau mendengar justru ini dan itu, ya lepaskan saja orang seperti itu. Misalnya pacarnya ini mau melakukan aksi geng motor, ancam keputusan gitu kalau pergi itu. Tapi bisa gitu. Tapi tidak begini Kak, menurut saya dapat di lapangan kan. Tapi justru itu dia nomor 2 kan peringatan pacarnya itu, dia lebih dengar itu temannya yang si cowok itu atau begini, atau justru dia ancam balik pacarnya. Yang mana kau mau ikut saya ini kan baku gonceng biasa ini kan. Dia bawa pacarnya lagi seperti ini, maka terjerumus pacarnya ini. Bukan, jadi kita bilang ya namanya cinta, ada yang bisa merubah orang lebih baik, ada juga yang merubah orang justru lebih tidak baik. Jadi kita jangan salah bilang kita tidak punya pasangan ini. Berarti sebaiknya cari pasangan atau teman yang baik-baik. Gitu ya. Carilah, jangan lihat cantiknya, jangan lihat kayanya, tapi lihatlah budi pekertinya kan. Betul sekali. Biar tidak kaya, biar tidak tampang, tidak cantik, tapi dia bisa mengayomi kita ke jalan yang lebih benar. Ya kan? Kalau kita menurut tadi kita lebih dengar orang tua atau pacar tak? Harus lebih dengar orang tua. Kalau saya dengar dulu. Kalau saya sih, insya Allah saya dengar orang tua. Seandainya masih ada. Tapi orang tua aku sudah lama kok mendahului kita. Tapi saya dengar keluargaku. Kalau dia bilang itu pasanganmu itu kurang ini cuma bisa menyakiti atau lepaskan saja. Kita telusuri dulu, jangan sebentar kita putuskan, tapi kita pelajari dulu apakah memang kata-kata keluargaku ini benar atau tidak, ya kan? Kita selidiki saja begini-begini. Kalau memang ternyata benar, untuk apa kita punya pasangan kalau dia cuma bisa memanfaatkan kita, membuat kita menderita atau sengsara, tapi kita itu cari pasangan. Kalian adikku di studio, pacar, pasangan itu sahabat, teman, sekaligus pacar kita. Pacar itu tidak menutup itu, kita bilang, tapi kalau kita punya pacar sekaligus sahabat atau kawan itu bagus, karena dia bisa menasihati kita di saat kita melakukan sesuatu. Begini juga Indah. Saya ndak habis pikir juga yang para pelaku. Kenapa dia mau melakukan hal begitu? Mau dibilang kah? Apa untungnya kira-kira? Kalau misalnya dia melakukan hal sesuatu kriminal ditangkap, kira-kira atau mau ke orang kau pernah lakukan kriminalitas begini? Kira-kira orang masih mau terima kok, apalagi nanti kerja. Seharusnya dia pikir panjang begitu di. Nah ini Kak, ini namanya sekarang kan anak-anak itu yang umur sekian tahun, Kak, coba
masih labil, ya kan, cepat terpengaruh, ya kan, dia tidak berpikir panjang dia tidak berpikir panjang apakah masa depanku akan terbengkalai atau gimana kan? Yang ada kan juga yang saya dapat, biar nih karena bapakku ini, ya kan, maaf ini ya, jual biar nih. Ini kan untuk bapakku dewan, ya kan? Nah di situ saya bilang, Dek, bapak memilih dewan, tapi bapak untuk jadi dewan karena dipilih sama masyarakat. Tapi kalau kau cederai nama bapakmu, otomatis bapak juga cedera di mata masyarakat. Saya bilang biar nih karena kalau saya ditangkap dah bayar aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi itu anak-anak itu justru semakin berpangkat bapaknya semakin ini kalau pergaulannya di luar tidak dikontrol kan ya. Jadi kita itu betul-betul memang harus dikontrol lingkungan anak-anak kita. Kalau bisa sekolahnya itu dikontrol juga. Kita tidak apa-apa kita kerjasama security sana, lihat anakku kalau ada pergerakannya ini telepon saya akan datang ya kan. Tidak masalah jika kita kecuali iklan atau jeda baru ganti berkorban untuk masa depan anak kita, ya kan? Jangan juga sibuk dengan kesibukanmu tersendiri. Memang ini dua-duanya ini harus perlu. Biasa orang tua kaya lalu punya anaknya. Biar pembantu yang asik, memangnya pembantumu yang melahirkan, yang melahirkan ini. Jadi jangan bilang kau sibuk, kalau lupa kami juga keluarga menjadi sebagai ini. Mohon maaf ya sedikit ini saran untuk ibu-ibu yang lagi kerja sebagai pencari nafkah, jangan lupa keluarga kita juga. Ya kan, sesibuk-sibuknya kita pasti ada keluarga kan. Jadi ingat juga keluarga. Jadilah ibu yang baik buat keluarga dan jadilah istri yang baik buat suami juga. Jadilah suami yang baik buat istri. Tak dengan anak-anak, tak jangan sibuk sana sini. Lupa ambil keluarga, tak hanya karena duit. Duit itu tidak dibawa mati guys. Untuk di dunia. Jadi bukan di pengalaman tak itu? Pengalamanku. Jadi kesimpulannya yang efeknya itu harus orang tua dan lingkungan yang kerjasama sehingga akan tercipta itu namanya aman di dunia kita, dunia anak-anak. Kasihan anak-anak kan umur sudah di dalam dipakai baju oranye. Jadi kasihan mereka, jadi harus memang ada kerjasama orang tua dan lingkungan itu jika ada yang dan sekolah juga. Oke Kak, selamat bertugas selalu karena baca atau lewat ini kabar gara-gara kita nih. Aku sebutin dulu orang berikut ya. Oke Kak Karyan, di sana saya selalu sukses terus dan tetap semangat dan menjalankan tugas negara. Perempat Suara Budaya Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Indah sahabat budaya. Baik, kita sudah ada di pukul 8.00. Kita akan mendengarkan info kabar ada di Kabar Ratna Pro 4. Oke sobat budaya, pada pagi hari ini info kabarannya yaitu ada Menteri Agama RI Nasruddin Umar memulai kunjungan ke daerah-daerah Sulsel setelah tiba di Makassar pada Kamis pagi. Agenda Jumat pagi hingga siang mencakup perjalanan ke Maros untuk silaturahmi masyarakat, kemudian dilanjutkan ke Baru dan Parepare, di mana ia akan menjadi khatib salat Jumat di Masjid Raya Parepare dan meresmikan gedung IAIN Parepare serta memberikan kuliah umum. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia. Salang kalabusanku.
Desa Pegayaman, kampung muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ganti slide ya, rusak itu. Saya Ribata beri kembali bersama kami di acara Bari Basa. Nah, kita lanjut lagi ke bersama kita di 0811400250. Halo Bari Basa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Sehat Ki? Insyaallah. Harus dong, alhamdulillah. Posisi di mana ini Pak Wahyu? Lagi di Hertas ini, lagi di rumah makan Padang dulu. Luar biasa pagi-pagi. Sudah makanan berkelas ini Pak Wahyu ini. Kebetulan nih sendalnya sedikit. Iya, lagi viral lagi nih Jalan Hertas ini. Iya. Baru anakku kalau pulang kerja biasa jam 10 malam. Nah ini kebetulan juga kita bahas ini aksi geng motor kembali terjadi di wilayah Makassar. Ada beberapa orang tak dikenal ini. Apalagi ini kalau Hertas nih, kalau mau diingat Pak Wahyu, dulu. Daerah Texas Tong juga itu bahaya Tong juga itu. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu itu, saya kan biasa kalau pergi dos di salah satu tempat aneh ya, nggak usah sebutkan tempatnya ya. Iya. Saya biasa tengah malam. Kenapa tengah malam? Karena pulang ke karyawannya. Jadi pernah satu kali itu pas lewat batas nih. Iya. Ada mepet ke 2 kendaraan. Kita sendiri itu baru? Sendiri Kak. Baru itu waktu mau hujan rintik kan. Tapi aku bilang montongi aku selesaikan kok. Pak Wahyu dihadapi. Ya, baru. Jadi itu yang satu halang-halangi Kak. Kelas kita kayak lah. Tapi itu yang satu saya tunggu ambil kananku. Baru kita ancang-ancang mau ambil apa nih? Kalau umpama dia ambil sebelah kananku, saya kasih mepet ke sana itu pembatas jalan. Iya. Ya, tetapi tidak pintar tuang barangkali. Iya. Iya, berteriak jadi muka itu di muka langsung tetapi baru 3 orang kan, 1, 2 motor 3 orang. Ya saya teriak bilang kalau kau tahu saya tabrak kau itu. Jadi sempat saya tabrak nunya membelakangnya nunya. Oh iya, spabornya. Jadi ada nih kendaraan yang lewat dia langsung jalan nih. Itu tukang sepi itu tapi kebetulan ada lagi kendaraan lain lewat mungkin dia takut juga. Iya. Sehingga dia jalan, aku bilang montong baru ketemu masih. Udah berani langsung. Berarti ini kan oke lah kalau Pak Wahyu ada kesiapsiagaan. Misalnya kalau cewek sendiri itu bagaimana? Ya itu ini anakku ini mau pada ini. Pada saya tanya anakku kapan juga diikuti 1 kali. Ya saya bilang kalau kau merasa diikuti aku sehingga di minimarket yang banyak orang lah. Tempat rame. Tempat rame. Baru kau telepon saya.
Tetapi di mobil itu saya cuma satu ikut siapkan Lombok Jalan Kote, Ji. Mungkin kasih makan jalan kote kah? mungkin nak kejar ki itu begal kah karena kita kasih jalan kote dan kita kasih lomboknya. Iya, nak kejar ki. Itu satu pesanku karena saya bilang. Iya. Jangan bawa semacam senjata tajam, karena itu akan menjadi persoalan hukum. Lombok Jalan Kote bawa, bikin ke lombok 1 liter. Tunggu lombok Jalan Kote kan bentuknya cair. Iya. Tapi masuk di botol itu semprotkan masuk mukanya selesai. Atau poro orang Bugis poro Itu saja semprotkan selesai. Iya. Jadi artinya begini ya. Sebetulnya itu geng-geng motor itu yang sampai membahayakan sebenarnya kalau perlu langsung saja tembak, kalau perlu tembak mati, selesai. Iya. Daripada karena bagaimana dia tujuannya mau membunuh, paling tidak melukai. Iya. Ya. Berarti cukup meresahkan mentom kalau harus ditembak begitu di. Iya, karena kenapa? Jangan lagi pikirkan HAM, karena dia sendiri tidak pikirkan HAM kalau dia mencelakai orang. Bagi pelaku udah pikir begitu di. Iya. Tidak, kan biasanya apa takut tinggi khawatir kan melanggar HAM. Iya. Tapi kalau dia bahaya ya orang, bagaimana? Iya. Paling tidak kasih bikin cacat ke. Dia bilang Pak Ahmad tadi, weh, kalau bisa kasih jadi Petrus saja, kayak zaman Soeharto. Bukan apanya, merasakan sekali. Ada pernah di dekat rumah juga jam-jam 2 malam, tetangga bicara itu. Iya. Dia bawa parang, ada juga bawa busur ya kan. Iya. Tapi anak-anak muda dekat rumah juga nggak mau takut. Jadi barang diambil di rumah bambu. Saya bilang kalau ada yang bawa parang, kok pakai bambu saja. Bila kan anda sampai kita jauh jangkauannya anu juga itu biasa yang bawa parang begitu hanya sekedar nakut-nakutin, belum tentu dia bisa gunakan. Mengancam. Belum tentu bisa gunakan kecuali busur. Kalau busur kan dulu kan istilahnya waktu zaman saya bocah dulu kan pate. Iya, pate. Nah itu permainanku dulu itu. Nah pate ayam kah sang burung? Sembarang kupatnya dulu saya kan biar lagi ke muka kalau jengkel ke atas orang lagi kupatnya. Ternyata kita juga. Itu tahun 80 itu patnya namanya. Yang apanya ke pohon itu rantingnya itu pohon pohon jambu. Ya kemudian itu diikat dengan tali tali pentil. Ya pentil ketel ya. Begitu. Itu kalau umpama dia bawa parang, ambil saja bambu baru hantamkan masuk lehernya. Selesai nih. Tapi istilahnya yang memang penting jangan panik. Iya. Betul. Jangan panik kalau misalnya dia yang bawa parang, ya kan? Mungkin orang yang dengar dia bilang pintarnya bicara Pak Wahyu, bukan tapi saya pengalaman. Saya pengalaman orang mau parang kan saya pakai bambu. Oh iya, ini cara untuk mengantisipasi gitu nih. Iya. Kecuali mungkin orang pakai busur, cari jaket, lindungi diri. Dan yang dilihat itu bukan parangnya lihat, tapi dia itu matanya, bola matanya lihat. Arah kemana? Iya. Arah kemana? Jangan parangnya lihat. Iya. Arah kemana? Artinya memang oke lah dari sisi pencegah dari kita oke lah tadi ya. Istilahnya juga ada mungkin patroli rutin gitu ya dilakukan. Ya sebetulnya seperti itu ada namanya jam malam kan. Jam malam diperketat terus sampai seterusnya jam pada momen-momen ketika ada kejadian. Ada yang terbukti bawa senjata tajam. Iya. Apalagi bawa parang kan pasti kelihatan Iya. Kecuali busurnya baru digunakan baru kelihatan. Ya kan? Ya kalau perlu langsung tembak saja. Tembak saja. Iya dan juga ini buat orang tua ya, orang tua. Tapi tidak bisa juga disalahkan sepenuhnya orang tua. Iya. Karena namanya kesibukan ya. Iya betul. Ya namanya sekarang ini memang harus sibuk cari uang. Ya, tapi sesibuk-sibuk apapun orang tua tetap memperhatikan anaknya juga. Contohnya tadi perhatian orang tua itu sangat penting juga ternyata mau jadi pemicu bahkan ya gitu ya. Karena yang namanya perhatiannya pasti semua orang pasti perhatikan anaknya. Cuma yang terkendala dengan masalah kesibukan apa segala macam kan. Macam-macam saya ini kan di luar. Di luar mengembara.
Anak di rumah kita tidak tahu anak di rumah bagaimana kegiatannya. Apalagi kalau macam-macam saya, artinya lagi mengemudi, kan tidak bisa juga main HP. Itu lagi parkir ini baru nelpon. Jadi apa namanya? Perhatikan anak-anak juga kalau jam-jam sudah maghrib, tanya di mana nih kabarnya. Ya begitu. Jadi supaya dan juga faktor lingkungan, biasa juga orang tua maksudnya biasa faktor lingkungan. Karena ada juga anak-anak yang broken home. Oh itu Mi. Tapi Arton juga faktornya itu kenapa dia bisa broken home toh? Ya, yang kita tidak tahu. Mungkin kalau minta uang barangkali uang pulsa sama bapaknya dikasih atau dimarah-marahin. Karena ada tuh biasa kalau orang tua. Dan kasih Tom ya nanya nama Tom nih. Yang ditakuti juga Pak Wahyu. Oke lah tadi soal minta uang dari kasih. Yang takutnya itu ketika minta uang karena gara-gara narkoboy dia begitu. Mungkin salah satu juga itu dia melakukan aksi begitu karena kan kelihatan juga itu anak-anak. Tapi memang juga ada, tidak bisa dipungkiri ada juga orang tua biasa cuek sama anaknya. Terkadang juga ada seperti itu. Padahal memang kita ini orang tua punya kewajiban sampai seumur hidup itu anak sama anak. Iya, pertanggungjawaban nanti. Itu juga yang paling penting juga faktor lingkungan. Ya kan, banyaklah faktor sebetulnya. Cuma itu saja kuncinya untuk mencegah jangan sampai melukai orang lain. Ya, kalau ketemu di jalan tembak saja selesai. supaya paling tidak dibikin cacat lah. Ya kan, supaya dia tahu ini sebagai contoh juga. Sebagai contoh. Jadi yang lain juga takut berbuat. Karena biasa yang lain berani karena belum ada contoh yang dikasihkan. Paling ditangkap, masuk sel, sampai di dalam, keluar lagi, berbuat lagi. Tapi belum tentu orang di penjara bisa bertobat. Tapi setidaknya kita berusaha tuh untuk pencegahan sejak dini gitu ya. Itu mungkin ditembakin mungkin sudah fatal memang Mi. Jadi paling penting bagaimana kerjasama lingkungan setempat, aparat juga, dan juga paling penting adalah dalam rumah sendiri. Dalam rumah sendiri betul. Itu yang paling penting, jangan sampai cacat pianata. Baru menyesali. Atau paling tidak, misalkan sembarang disalahkan, ya kan? Saling menyalahkan. Kenapa mesti dikasih begini anakku, apa segala macam. Coba bercermin diri sendiri dulu, kenapa? Gitu. Kalau Pak misalkan dia kasih saja ikat tidak kuperhatiin itu ke anakku. Musibah ini. Sama halnya pernah orang baku tabrak atau yang satu melawan arus, yang satu benar arusnya. Bila disuruh ganti dia bilang musibah ini. Jadi apa namanya? Ini kerjasama keluarga lah paling pentingnya utamanya. Lingkungan juga dan juga pemerintah setempat, ya kan? Pemerintah setempat. Cocok Nabi bilang Om Jono nanti jangan sampai nanti mau penagihan pajak baru keluar rumah. Berarti tanunya. Itu mungkin dia ditunjuk sebagai pimpinan atau jabatan itu memang harus siap 24 jam siaga. Turun. Bukan untuk nyantai-nyantai gitu ya. Namanya juga abdi masyarakat. Berarti itu kerjaan susah memang dikasih untuk turun ke masyarakat, bukan untuk ongkang kaki gitu ya. Kalau tidak sanggup ya resign nih. Kan begitu. Iya. Justru itu orang-orang Jepang ya, orang-orang Jepang kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan dia tidak mampu, dia itu bunuh diri, namanya harakiri. Harakiri ya. Berarti rasa malunya itu masih kuat gitu ya. Besar rasa malunya. Kalau kita minimal mundurkan diri lah, jangan bunuh diri ya, mengundurkan diri gitu ya. Mengundurkan diri kalau memang tidak mau. Ya saya bilang tadi resign lah. Artinya tidak mampu bisa. Itu bisa cocok Nabi bilang tadi Om Jono, jangan sampai baru keluar kandang kalau kita lama menagih pajak. Baru muncul muka gitu nih. Atau ada pembangunan dan minta sumbangan. Waduh. Wah itu beda lagi, kena pasal lagi itu. Itu menjadi oke lah. Artinya saling bahu membahu lah ya. Dan buat anak-anak kita ya mudah-mudahan dan dengar ya berhenti jadi begaldi. Jangan pakai
Jangan tidak baik dan tentunya mau ingat masa depanmu anak-anak. Ya. Karena rata-rata yang begini ini umur belasan tahun. Ya, ingat masa depan tak ya. Iya. Bukan apanya mencelakakan orang itu tidak enak nah. Oh iya. Bukan apa tak bangka-bangka Ki. Kenapa bilang tak bangka-bangka? Iya. Jangan sampai ada keluarganya kah, apanya dapat di jalan. Nah, aksi balas dendam gitu ya. Itu jadi ingat gitu di. Buat anak-anak yang begal pada pensiun lagi jadi begal ada untungnya di. Atau setidaknya berpikir panjang dulu sebelum melakukan hal yang buruk ya itu ya. Iya, tapi jangan terlalu panjang, jangan stres. Iya. Ya, oke Pak. Baik, Pak Bayu makasih banyak di. Ya, hati-hati Ki. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wahyu di Goa Tawadi. Baik, sahabat budaya masih kami undang di 0811 400 9250. Baik, kita terima. Halo Baribasa, Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, Baribasa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baribasa. Assalamualaikum Baribasa. Iya Baribasa. Dengan siapa di mana Ki? Pak Heril ya? Dari kampung iya. Dari kampung ini. Iya tahu Pak Heril. Siapa aja Ki Pak Heril? Alhamdulillah monitor juga ini Badrian. Jadi posisi di mana ini? Pak Heril, posisi di mana? Saya di Sidrap ini di depan radio. Sambil makan nasi padang juga. Ini sambil makan angin. Makan angin. Baril. Nah, kita bahas-bahas ini terkait dengan aksi kriminalitas geng motor. Kembali terjadi lagi. Salah satu di Makassar ini. Makan korban kita ternyata pelakunya ada sebagian anak di bawah umur. Nah, kira-kira ini Pak Eril sebagai orang tua atau masyarakat nih maunya bagaimana supaya terjadi lagi nih kasus? Kembali ke jalan yang benar semua. Tobat yang benar. Iya, pergi masjid. Ya, beribadah semua. Berarti harus penguatan keagamaan gitu di? Keagamaan iya. Berarti meresahkan menurut Pak Heril di? Iya, kembali ke jalan yang benar menurut Pak. Deng siapa itu? Deng itu Mi. Pak polisi. Deng itu Mi. Iya. Coba saya dengar tadi ini ada lagi di Makassar geng motor. Saya kira tidak ada Mi. Ternyata. Sekarang itu berlomba-lomba carian sekarang. Apa itu? Cari masa depan. Bukan yang itu lagi. Itu lebih penting Pak Heril di. Iya. Dia mau ke berlomba-lomba iya. Ini kita cari sekarang lumba-lumba aja. Cari masa depan jangan yang ini yang itulah. Kembali ke jalan benar semua saudara-saudaraku. Iya, kalau geng motor yang merasakan begitu bukan berlomba-lomba cari masa depan, berlomba-lomba mau masuk jeruji. Iya. Berlomba-lomba masuk penjara. Penjara sudah semua. Iya. Kembali damai semua lah. Iya. Sama-sama kini semua. Iya. Enak tuh itu kalau aman dirasa suasana aman dirasa. Biar Makassar, kota Makassar bagus. Iya. Aman dan tentram. Iya, berarti orang penduduknya ramah-ramah semua, orang Makassar semua. Seharusnya begitu, amannya begitu di. Iya, Pak Adrian. Jadi kira-kira Peril masukannya untuk aparat keamanan supaya tidak ada lagi geng motor itu apa menurut tak? Supaya menjaga ketertiban semua. Terutama di lingkungan semua kita. Jaga semua begitu. Si Pak ingat, si Pak tahu, si Pak lebih. Ya itu filosofi Sulawesi Selatan. Saya dia mungkin pahami masyarakat soal ini, mungkin tidak ada kejadian kriminalitas di. Iya, mudah-mudahan tidak ada lagi pada semua. Iya. Oke, Peril. Iya, oke. Makasih banyak Peril ya. Iya, salam dari Sidrap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Heril Tawadi. Iya.
Kita undang lagi di 081140095250. Halo, Baribasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa. Baribasa, Opa Amran. Iya. Posisi masih di Empang kah atau di rumah ini? Kebetulan saya ini posisi di rumah ini, bukan di Siwadul ini di daerah Kecamatan Belawan. Oh, Belawan. Iya tahu. Belawan, Kabupaten Wajo juga. Iya. Opu, kita bahas ini soal kasus begal yang memakan korban lagi di Makassar ini. Nah, mungkin ada saranta atau mungkin ada penyampaian supaya geng ini ndak ada lagi deh, supaya masyarakat aman tonji. Menurut bagaimana ini? Baru sekali jadi itu kalau misalnya tidak ada rasa jarang artinya ya, karena dari dulu itu geng-geng motor sampai sekarang itu tetap ada itu tidak akan hilang. Intinya dari faktor keamanan menurut saya ini yang paling diperketat ini, maksudnya itu pihak kepolisian harus betul-betul artinya diperketat keamanan, misalnya tengah malam atau bagaimana, karena biasanya geng-geng motor itu biasanya tengah-tengah malam itu berkeliaran begitu. Iya, betul. Geng motor itu di kota itu. Suasana sepi toh? Iya, suasana sepi, baru dia mau mau mencari aksi. Iya. Mencari mangsa. Betul. Betul, karena intinya harusnya betul-betul kota itu diperketat dengan CCTV juga, itu sangat membantu juga menurut saya. Iya. Di jalan-jalan pokoknya CCTV itu CCTV disembunyikan tuh, jangan artinya dilihat-lihat game motor baru CCTV itu juga sasarannya artinya bukannya direkat tapi malah diambil. Dan miris nih, jadi Opu ini pelakunya ada sebagian anak di bawah umur. Ya intinya yang melanggar peraturan begitu harus artinya diberikan peraturan sesuai dengan hukum, karena ini kan ada namanya HAM ya. Seandainya tidak ada HAM di Indonesia, artinya aman-aman lah, misalnya di daerah Papua toh. Karena adanya HAM jadi tidak ditembak mati semua orang di situ kan. Orang pemberontak di situ karena ada namanya HAM, melanggar HAM kalau misalnya ditembak mati toh kan. Ini kan peraturan hukum di Indonesia harus memang begitu, tidak bisa disamakan dengan peraturan hukum di Malaysia, misalnya ditembak mati, digantung mati, dipoto mati begitu. Tapi ini kan pelakunya anak-anak. Ini kan negara hukum. Hukum Indonesia beda. Ya, Opu, ini kan sebagian anak-anak jadi pelakunya. Jadi bagaimana kira-kira ini supaya anak-anak kita ini tidak terjerumus di tindak kriminal ini? Mungkin ada peran dari orang tua harus bagaimana, dari peran tetangga harus bagaimana, menurutnya bagaimana? Kalau masalah faktor budaya kita ini harus betul-betul artinya diperkuat, itu namanya budaya siri menurut saya ya. Budaya malu maksudnya. Menurut saya orang tua itu harus betul-betul mengajarkan anaknya itu, terutama bagi muslim itu beribadah, non muslim juga beribadah. Artinya intinya itu faktor artinya keagamaan lah masing-masing ya. Masing-masing keagamaan menurut saya ibadah. Ibadah paling penting, karena kalau orang sudah melakukan ibadah pasti itu juga berpikir, misalnya geng motor kan. Geng motor bilang kita ini baru misalnya selesai sembahyang baru kita memeluk jam orang 9 kan. nanti ini. Itu kan juga berpikir dengan dirinya, begitu juga dengan anak-anak. Harus artinya peran juga dari misalnya masih anak muda, masih di bawah umur toh, masih menempuh pendidikan, peran juga guru sebenarnya mengajarkan akhlak yang baik dengan ibadah yang baik. Jangan cuma bahasa Inggris saja, bahasa Inggris yang diutamakan kan, makanya diperkuat bahasa Inggris. Baik. Artinya memang itu saja bahasa Inggris. No problem. Jadi harusnya kita itu harusnya peran penting dari orang tua, begitu juga dengan murid, apalagi tuh anak-anak masih di bawah umur kalau tidak salah ya.
Masih di bawah umur. Umurnya itu mungkin masih sekolah mungkin itu anak-anak. Nah iya, masih sekolah mungkin itu ya. Karena masih di bawah umur ya. Tapi ini kan artinya ini kau bisa luput ini anak-anak di bawah ini bisa melakukan kriminal begini. Artinya apakah ada faktor dari lingkungan yang buruk kah, kurangnya perhatian orang tua kah, atau bagaimana? Saya rasa kalau peran penting dari orang tua jarang bandarnya, karena orang tua itu tidak pernah mengajarkan anaknya itu bilang pergi kau bunuh orang, tidak ada. Tidak mungkin lah, iya orang tua macam orang tua begitu ya. Orang tua itu tidak pasti mengajarkan anaknya baik, tapi dari pelaku anak tersebut ikuti itu pengaruh lingkungan sebenarnya kalau menurut saya. Dari lingkungan kan, pengaruh lingkungan. Misalnya orang bergaul seperti dulu, misalnya zaman-zaman saya kan, orang tua saya kan imam kampung, tapi saya bergaul dengan peminum, saya juga itu minum. Nah, begitu ceritanya Bang Rian. Berarti memang ini faktor dari lingkungan gitu di. Iya, lingkungan itu pengaruh lingkungan sebenarnya. Saya saya kan sudah mengukur diri saya sendiri, artinya kita tidak mau misalnya bicara apalah misalnya bicara memperbaiki diri kita sendiri kan, padahal kita juga pernah buruk di waktu masa lalu. Begitu dulu saya kan, artinya bapak saya iman, tapi kalau teman-teman saya itu di daerah Siwa itu kalau ada pesta mengajak saya minum, saya bilang tidak di pasar-pasar minum 1 gelas, lama-lama saya tambah lagi 2 gelas. Aduh, ikut. Langsung sama Bu Teler baru itu ada dulu itu namanya goyang-goyang tariping itu musik tariping. Nah, bilang orang-orang Bugis itu. Berarti memang ini harus ada pengendalian dari diri sendiri walaupun memang mungkin walaupun lingkungan kita buruk, tapi kalau kembali ke diri kita sendiri kuat iman tak mungkin ada pengaruh juga. Betul. Karena ada itu Bang Ranto, karena ada juga temanku dulu itu betul-betul kuat imannya, dia dipengaruhi minum tidak mau biar sedih, tidak mau kadang terbiasa. Saya lebih baik katanya menghindar, saya karena saya tidak pernah lakukan begitu. Betul. Dan itu begitu. Jadi dari perilakunya orang itu masing-masing berbeda-beda. Tapi faktor juga itu, terutama faktor lingkungan yang paling berat maksudnya faktor lingkungan, karena mungkin orang terpengaruh dari pengaruh lingkungan. Jangan disalahkan semua pemerintah. Artinya itu pengaruh lingkungan itu sangat bahaya. Memang juga faktor orang tua dan faktor guru semuanya itu harus terlibat masalah itu. Karena itu pemerintah itu kan cuma pengamanan saja. Jadi harus tidak bisa disalahkan juga pemerintah sebenarnya. Karena itu faktor keamanan. Pemerintah bekerja tapi kan tidak maksimal. Bekerja sesuai dengan peraturannya. Kita dibutuhkan masyarakat itu harus juga sadar diri begitu. Makanya dibutuhkan kolaborasi sama masyarakat kan. Oke. Betul sekali. Makasih Bang Rian. Makasih banyak Bang Ran. Jangan ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima satu telepon terakhir di sesi kita sahabat budaya di sesi di ujung acara kita. Halo Bari Bas, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Ki? Dengan Pak Al ini di Barukan. Pak Al di Barukan. Warga Makassar di Pak Al ini Pak Al. Mengenai ini Pak, geng motor sama anak di bawah umur. Menurut Pak bagaimana ini Pak Al? Begini Pak. Ini anak-anak saya lihat di bawah umur. Kalau ditangkap tidak diambil sama orang tuanya. Tidak di apa maksudnya Pak? Tidak dipeduli sama orang tuanya. Karena ada aturan di bawah umur. Hukumannya? Tidak ditangkap tidak terlalu lama Pak. Tidak berat. Pembinaan saja Jadi tetangga saya di sini banyak yang ditangkap. Ada yang 5 hari, 10 hari keluar lagi. Tidak menimbulkan efek jerah. Harus ada aturan yang baru ini Pak. Jadi menurut maunya bagaimana Pak Al ini supaya ini anak-anak tidak berulang lagi dengan adanya hukuman begitu? Tapi kalau saya Pak, lebih baik bikin aturan baru lagi, undang-undang baru. Seperti apa kita mau aturannya itu? Ya harus Pak, apa istilahnya? Di penjara juga. Sampai jerah dia Pak, tidak seumpamanya dia berbuat 1 kali, 2 kali, 3 kali harus
undang-undang ya berapa bulan, berapa tahun Pak, sesuai dengan lalunya, hukumnya. Hukum normalnya gitu ya. Iya Pak. Jadi itu saja Pak. Baik Pak Al. Iya. Makasih banyak Pak Al. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, demikian ada Pak Al dari Barukang ya. Artinya Pak Al melihat sendiri di lingkungannya bahwa ada beberapa warganya memang pernah ditangkap oleh aparat keamanan, tapi hukumannya ya ringan gitu. Maunya Pak Al itu ada revisi perubahan aturan yang bisa membuat efek jerah. Artinya dikenakan hukum normal gitu ya. Ya baik, sahabat budaya, demikianlah kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Baribahasa mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan. Tentunya Bang Riam mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sempat bergabung dan mendengarkan kami di pagi hari ini ya. Siapa namanya? Amri. Tentunya Amri harapannya kira-kira apa ini? Apa Amri dengan topik kita pagi hari ini? Harapannya mungkin bisa segera terbasmi nih. Berarti hama ini. Bisa dikatakan. Sangat mengganggu masalahnya. Iya. Artinya Harka juga menciptakan kondisi daerah yang aman. Yang aman, ya. Kalau Dewi sendiri sebagai perempuan ini, ya mungkin sering keluar malam mungkin ya, cari makanan khususnya. Harapan saya ke depannya mungkin geng-geng motor di Makassar pasti tidak bisa langsung hilang begitu saja. Mungkin jadi harus lebih ditertibkan lagi kembali. Seperti tadi yang dibicarakan penelpon kita lainnya, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya geng motor yaitu diri sendiri, terutama bagaimana kita merubah diri sendiri, faktor lingkungan bagaimana, peran keluarga dan pemerintah harus sigap dalam mengatasi fokusnya di situ dulu supaya tidak muncul ini yang geng-geng gitu oke, jadi itu memang harapannya dari Dwi sendiri. Dan tentunya kalau harapan saya sendiri sama ada dari Dwi sama Amri bahwa memang intinya tidak ada terjadi kasus-kasus begini kembali. Dan tentunya aparat keamanan diharapkan juga bekerja ekstra demi masyarakat, dan masyarakat juga harus membantu aparat keamanan dan juga pemerintah untuk menciptakan kondisi yang aman di wilayah daerah kita. Oke sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaannya. Minta maaf jika ada salah kata Bang Ria selama acara Baribahasa pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di pukul 9 di acara obrolan komunitas. Nanti kita akan membahas topik-topik menarik juga dan dengan narasumber yang kami hadirkan juga. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaju-laju rilo atasi temake wiri naletei pasandri pase utam paiki baja-baja
sapa mau ni engkau tok dan rilangi temagaga ri semperi. Upasaniasa memengi kali tutu utorangi tenia rupa kuminasa nyawaku sapa Reko pare tendri lolongan ada pangampe bisa pae mau ni engkau tok dan rilangi temagaga ri semperi. Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih. Nggak bisa, Gio. Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main dang? Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah. Gio ndak mau jadi begitu. Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Oke, Ma. Pintar anak Mama.